over the top, and it's not a bad one, and Baggers is onto it. Halo Sportivo Lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Sportivo Bola Indonesia. Sebelum kalian nonton YouTube channelnya, jangan lupa subscribe, like, share, and komen di channel ini ya, agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan info terupdate dan terpercaya seputar sepak bola di Indonesia. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita check it out. Hari ini, Sportivo Bola Indonesia akan menyuguhkan lagi informasi eksklusif kepada Sportivo Lovers semua. Apa informasinya? Jadi, kemarin tanggal 17 November, sebuah media lokal Indonesia mewawancarai informan ini. Informan ini adalah orang yang sangat berkecimpung dalam mengurusin para pemain Garuda Select dari season 1 sampai ke-3 ini. Dia ini sangat tahu sekali loh seluk-beluk Garuda Select, dari seleksi pemain sampai keseharian pemain masing-masing setelah di Inggris. Di part yang pertama ini, informan kita ini akan membocorkan pemain-pemain mana saja yang sudah dikontrak dan dilirik klub luar negeri. Tidak hanya bagus tapi ya, dan juga di part ini akan disampaikan kalau ada pertandingan di mana Garuda Select akan bertanding dengan Man City dan juga Chelsea. Pastinya seru banget nih guys, dan sangat memberikan informasi yang belum diketahui orang banyak seputar Garuda Select. Oke, langsung saja kita saksikan ya guys. Box to Box Media Network. Yo, selamat datang di Umpan Tarik episode ke-112. Tanya kabar dong, udah lama nggak ketemu. 112 kampung rambutan Depok. Labib tuh orientasinya selalu ke angkot terus. Ada gue Eki Wiratama di sini ditemani oleh Labib Sadat dan Mas Arista Budiono. Halo. Halo Ki. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan akhirnya kita kedatangan tamu lagi. Sesudah berapa lama kita nggak kedatangan tamu? Satu episode. Kalau tamu yang tamu biasa emang satu episode mah. Iya. Enggak, masalahnya kue di toples masih banyak ini, nggak ada tamu ke rumah nih. Ya. Waduh, sisa Idul Fitri udah lama dong berarti. Kita sudah bersama Eca dari Garuda Select. Iya, Ca, betul ya, Ca? Dari Mola. Dari Mola. Wah, waktu episode keberapa tuh kita pernah bahas Garuda Select juga ya, yang pertama. Betul. Sama Eca juga. Dan sekarang kita kedatangan narasumber yang sama. Pawang ini Ki. Pawangnya Garsel. Garuda Select ya. Jadi Eca tuh yang menemani Garuda Select ya, berangkat dari Jakarta, terus camp di Inggris sana sampai pulang lagi ke Indonesia. Betul ya, Ca ya? Betul. Bapaknya anak-anak. Abangnya anak-anak. Ngurusin latihan mereka di sana, ngurusin administrasi mereka dari Jakarta sampai ke sana ya, Ca. Betul ya, Ca? Jadi benar-benar megang semua mereka deh. Jadi kayak perwakilan Indonesianya gitu untuk program ini gitu. Berarti lu dicurhatin segala ya Mas ya? Oh itu pasti. Oh, itu pasti. Menarik ya? Ya, Menarik. Yang homesick ya. Ya itu pasti ada lah. Namanya juga berbulan-bulan di luar negeri kan pasti mereka. Iya. Minta tolong fotoin juga pasti tuh. itu jauh lebih sering. Setiap habis latihan Mas foto bentar. Oke. Mas fotoin. Buat Mas makanan fotoin. Instagram. Story feed. Oh, feed. Mas fotoin itu udah kata paling sering. Iya, Jadi, karena Garuda Select baru habis apa ya? Yang jilid 3 dia baru mendapatkan 20 berapa? 21 nama. 21 nama. Tapi buat yang belum tahu Garuda Select itu apa? Jadi Garuda Select itu adalah program kerjasama antara Mola TV dengan PSSI untuk pengembangan bakat-bakat muda yang training camp di Eropa, di Inggris dan Italia kalau season lalu ya, Ca ya. Iya. Untuk camp di sana dan nantinya mereka-mereka ini yang bakal jadi tulang punggung tim nasional. Dan beberapa klub tentunya. Beberapa klub di Indonesia. Pastinya kan. Betul. Nah, kalau teman-teman inget zaman dulu itu ada kayak PSSI Primavera, zaman Baretti gitu-gitu kan. Nah, Era 90-an ya. Iya. 93 94 Primavera 1, 94 95 Primavera 2 dan Timnas Baretti setahun berselang. Iya, Primavera kita pernah undang pemainnya. Siapa? Kurniawan. Dan Coach Im. Coach Baretti. Imran Homaruri Baretti. Terus masuk era 2000-an itu ada yang ke Belanda waktu itu ya, yang sebelum Asian Games 2006. Oh, training camp itu. Udah diundang juga itu. Udah diundang juga. Jajang Mulyana sama Wahyu Wijastanto. Banyak ya kita ada perwakilan ya. Iya.
Yang belum SAD gak ya? SAD belum ada. iya. Rencananya sih kita pengen manggil Samsir kali. Samsir Alam kayaknya. Cuman kayak lagi berpetualang. Eki bisa. Era 2008 tuh 2010 sampai 2012 tuh ada namanya Sociedad Animo Deportiva Di Uruguay. di Uruguay. Iya. Waktu itu di bawah naungan pelatih Cesar Pavlovic. Iya. Kalau masih pada inget tuh. Kalau masih pada inget tuh ada Samsir Alam, Alan Marta, Itu angkatan pertama Eki. Alvinto Salamoni, Betul. Manahati Lestusen ya. Reva Jericho. Moni. Ya, Yeriko, Christian Toko. Dan yang terakhir-terakhir tuh yang terkenal Ryuji Yanto Basna dan Wawan Febrianto. Iya, betul banget. Dan sekarang Di 2018. di 2000 mulai 2019 ya, Cah ya? 2018. 2018 ya. Garsel pertama ya, Cak. Garuda Select Garuda pertama. Season 1. Itu kebanyakan adalah pemain-pemain timnas U16 waktu turnamen AFC Cup Oh, yang di Malaysia ya, Ki? yang ya? di Malaysia. Bagus Kavi dan kawan-kawan. Hampir semuanya Cak berangkat. Hampir semuanya ada Hampir semua. Ya, jadi waktu itu kan kita bawa 24 anak sekitar 17 18-nya mungkin itu dari Skuad AFC U16 Malaysia. Ya. Luar biasa. yang juara AFF di Sidoarjo waktu Yes. itu 2018-nya kan. Terus mereka waktu itu cuman di Inggris doang ya, Ica, 2018-19 itu ya. Season pertama kan Season kita pertama. emang pendek karena itu emang season awal gitu. Semuanya kita belum tahu mau Pilot ngapain. project ya, Jack? Bener-bener pilot project karena target mulainya aja mundur banget dari harusnya Oktober gitu. Jadi baru mulai Januari yang season 1. Jadi kita emang nggak sempat kemana-mana. Jadi season pertama itu kita Januari sampai Mei pertengahan. Jadi itu benar-benar pilot project banget deh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua baru yang kita yang benar-benar lebih elaborate, lebih rapih. Cuman sayangnya endingnya ya itu kena lagi epidemi kan. Oh iya. Pandemi ya. Yang season kedua itu Oktober ya kalau nggak salah ya. Yes. Oktober 2019 ya. Yes, itu udah Oktober kita udah berangkat ke sana dan Januari ke Itali dan targetnya sebenarnya sampai April, cuman akhirnya selesai di bulan Maret. Betul, pas lagi awal pandemi ini. Bahkan sempat beruji coba dengan Juventus ya, Cak, waktu di Italia. Yes. Di Italia itu sempat ketemu Juve, ketemu Inter, ketemu Como Sama Torino. sama Torino. Hasilnya menang lawan Torino, dicurangin Juve. Biasa. Aduh. Biasa. Juve mah payah. Juve mah kesannya gimana gitu. Parah. Gol Juve penalti semua gue inget tuh. Iya, dua-duanya penalti dan yang satu itu bahkan nggak kena kaki. Iya. Mas kena sama temennya sendiri terus sama wasitnya penalti. Sekarang namanya juga julukannya Juve La Vida dan Iya, Sa. udah. Pacar ya para. Nah, kita mau mengulas yang Garuda Select season 2 nih, Cak. Mulai dari Oktober nih berangkat. Itu kan anak-anak baru semua nih, muka baru semua kan. Itu Iya. kombinasi dari Elite Pro Academy U18 ya. Iya, itu season 2 sebenarnya jauh lebih challenging dari season 1 kalau Oke. mau dilihat dari sisi pemainnya karena basically ini pemain-pemain yang generasi yang hilang karena ketemunya tuh dari EPA dan mereka nggak punya tim nasional untuk umur ini. Iya. Karena timnasnya kan under 16 dan under 19 kan. Iya. Mereka itu umur di tengah-tengah yang keskip sebenarnya. Untungnya PSSI bikin si EPA. Jadi kita bisa nemuin mereka dari situ. Bakat-bakat yang nggak kelihatan. Bakat-bakat yang nggak ada wadahnya untuk masuk timnas karena timnas yang satu dia ketuaan, yang satu dia terlalu muda. Jadi dia cuman bisa kelihatan di IPA ini gitu. Jadi emang itu salah satu ininya PSSI deh dengan dia bikin si Elite Pro ini Program ya. program yang positif banget deh dari mereka untuk inilah jadi wadah buat si bakat-bakat ini. Nah, beda banget sama season 1. Kalau season 1 kan kayak Bagus, Bagas, terus si Zico dan semuanya itu kan udah biasa. Bermain bareng. Udah biasa banget main bareng gitu. Stick Kayak together. ketemu juga udah gitu kan. Oh iya kita jalan lagi. Mereka tuh udah pernah ke Jepang, udah pernah kemana-mana lah. Yang anak-anak season 2 ya udah beneran baru ketemu di Garuda Select ini. Apalagi kalau pas zaman Elite Pro Academy kan terbagi-bagi ya. Jadi mereka yang ke bawah nggak kenal nih. Nggak kenal. Lu siapa lu? Berasal dari berbagai klub ya. Ketemu pertama kalinya itu mereka pas yang beneran ketemu itu pas ada training camp pendek di Jakarta. Itu kayak pilihan tinggal 40 atau berapa gitulah yang terpilih. Itu mereka paling baru ketemu pertama kali sampai pas ngurus visa. Iya sih. Habis Tapi itu- pengen ngomong sih. Pasti ngurus visa. Habis itu tahu-tahu udah cemplungin aja gitu nih lo ke Birmingham nih terus tinggal bareng gitu. Udah itu yang makanya season 2 itu
mereka ngebangun chemistry-nya tuh bener-bener dari awal. Makanya kan orang suka kalau yang nonton tuh kayak pas lihat season 2, iya apa nih beda banget sama season 1, which is make sense karena ya emang yang season 1 lo udah kenal gitu. Kayak even sebelum diberangkatin ke Garuda Select aja kalau orang ketemu bagus di jalan udah diajak foto kan. Iya. Udah main bareng lah mereka Iya. itu. Cuman nambah 2 kalau nggak salah waktu itu ya. Sandi Arta sama Valentino ya kalau nggak salah. Ada beberapa, ada Sandi, ada Valentino, ada 7 pemain lah Cak ya. sekitar 7-8 ada lah. Yang bukan dari timnas Yang U16 bukan itu. timnas, ada Vito gitu, ada beberapa Vito. yang ini. Nah, beda yang season 2 ini, season 2 adalah muka-muka baru semua nih, Benar-benar dari muka Elite baru. Pro semua. Ditambah 5 pemain yang dari season 1. Nah itu menyusul. Menyusul. Mereka menyusul. Oh nggak bareng. Nggak bareng. Karena tahun lalu tuh lagi ada Elite Pro juga ya kalau nggak salah. Piala Asia atau apa gitu. Pokoknya mereka main dulu untuk timnas si 5 anak ini, makanya nggak bisa langsung kita bawa. 5-nya ini Oh siapa? kualifikasi Piala Asia kalau nggak Asia. salah. Iya, Yang oh iya Hong Kong benar, gitu-gitu yang ya. di Madia. Lawan Korut bukan terakhir. Yes, Betul. yes. Itu ada Bagus Kavi, Bagus Kavi, Brilliant, David, terus Andre ya? Andre, Fajar Fatur Rahman. sama Rizky. Oh Rizky Sudirman menyusul di Italia ya. Rizky bahkan menyusul di kloter ketiga. Kloter ketiga. Jadi itu emang tahun lalu tuh agak scattered banget gitu orang-orangnya datang. Tapi yang bisa kita lihat adalah setelah si kayak anak-anak season 2 ini season pertama ini masuk ke season 2, mereka bisa langsung nyatu gitu loh dan kembali lagi dan jadi makin kuat gitu timnya. Pastinya lebih solid ya Cak. Karena mereka udah tahu gimana cara main di sana gitu kan, apalagi modelnya bagus dan brilian gitu, dan David yang mereka yang emang sense of kepemimpinannya berasa deh gitu saat mereka datang dan mereka langsung take over dari adik-adiknya gitu. Nah itu yang kita harapkan akan ada lagi di season 3 nanti dengan kita bawa anak-anak season 2 ke season 3. Ada berapa Cak kira-kira yang dibawa? Untuk season 3? Dari season 2-nya? Dari season 2 kita bawa ke season 3 itu rencananya ada 4 anak. Oke, ada 4 pemain ya. Ada 4 pemain itu rencananya Kakang, Rafli, Fernando Pamungkas sama Edgar. Edgar Ramping ya. Itu pemain-pemain yang sempet gua list sebagai player to watch yang kira-kira bakal berkembang. Yes, itu yang emang harus you have to watch dan benar-benar karena menurut tim pelatih yang di sana sendiri, Dennis Wise, Des Walker, yang 4 anak inilah yang paling berpotensi besar di antara dari semua yang ada di season 2 ya. Nggak berarti yang lain nggak berpotensi, cuman yang menurut mereka ini bisa nih untuk Ngebawa tim. membawa tim ini jadi lebih bagus lagi. Ya mereka berempat ini. Itu request dari coach Dennis juga. Itu mereka request. Jadi tuh benar-benar kita tim yang di Indonesia nih, even PSSI pun itu nggak ada hands untuk lo masukin pemain ini dong gitu. Itu kan Campur aduk nggak ada ya, Cak? Nggak ada. Itu yang gue selalu ketawa tiap orang bilang, aduh ini ada titipan ini ada titipan itu. Jangankan titipan yang kita kadang mau yang emang menurut kita bagus, ya mungkin nggak bagus karena matanya beda gitu kan. Yang lihat kan emang si Dennis dan Des dan Walker. tim scout mereka, tim pelatih mereka gitu kan. Itu mata mereka itu kan mata yang udah Pelatih. pro banget kan. Jangka waktunya tuh sebenarnya Garuda Select 2 ini lebih panjang ya, Cak. Dari Oktober sampai Mei harusnya ya. Sampai April harus. Sampai April harusnya ya. Karena kepotong pandemi di bulan Maret dan itu menyisakan berapa uji coba lagi? Sebenarnya tuh masih ada lumayan banyak karena targetnya itu di bulan April kita mau push banyak pertandingan dengan tim-tim Premier League. Itu udah deal sama Manchester City, sama Arsenal. Itu tuh udah disiapin. Di bulan apa itu rencananya awalnya? April kemarin. April. Jadi kan sebenarnya kita udah mulai nih. Pertandingan terakhirnya anak-anak itu lawan Bournemouth. Bournemouth ya benar. Menang tuh ya. Menang. Which is udah mulai masuk ke Premier League nih, udah lawan Brighton juga gitu kan. Jadi targetnya tuh masih itu udah disiapin kayak even 1 minggu tuh bisa main 3 kali gitu lawan si tim-tim Premier League ini karena emang mau di-push pulangnya lebih cepat sebelum mereka puasa kan. Jadi jadwalnya dipadetin gitu. Norwich gitu-gitu udah selain Chelsea sama mungkin juga Chelsea waktu itu sempat kepikiran mau diiniin. Tapi ya gitu, kalau pandemi terus nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sempat nyoba stay di sana for 2 minggu lah kurang lebih, cuman latihan doang di sana dan main game internal. Teman akhirnya nggak ketolong emang kayak
benar-benar udah ditutup semuanya, sepak bolanya mati total juga waktu itu kan. Berarti lebih dulu ya di sana ya? Kena dampak pandeminya lebih dulu dibanding Indonesia. Sebenarnya bareng kan, cuman Indonesia kan ditunda-tunda. Pengumumannya diantarin. Diantar-antarin. Basically di sana waktu itu kita mulai panik itu Maret. Oh, Maret tuh udah mulai tanda-tanda nih, udah mulai khawatir nih kita. Karena Januari itu kan di China sendiri mulai Januari kan. Itu Januari kita lagi di Itali. Di Itali. Setelah kita pulang dari Itali itu akhir Januari. Sekitar minggu kedua Februari itu meledak di Itali. Dan meledaknya itu nggak jauh dari base tempat itu. dari home base-nya anak-anak Garuda Select. Jadi kita kayak untung kita udah balik nih. Untung udah keluar dari situ ya. Pas sebelum meledak kita udah keburu balik ke Inggris gitu. Lu kan stay di Como ya? Di Como. Como itu di utara deket Milan sama Bergamo ya? Dekat banget sama Milan kayak. Yang mana Tower sama Milan. Italia Utara itu memang terdampaknya sangat besar waktu itu. Bergamo ya waktu itu ya. Bergamo sama Jadi tuh kayak Como. Kita kan tinggal di Como nih. Cuman beberapa ratus meter dari situlah pusatnya ini Italia deh. Pusat meledaknya virus ini di Italia tuh ya nggak jauh dari situ. Gitu. Bahkan lu sempet ke San Siro juga ya, Cak? Sempat. Jadi kita sempat anak-anak tuh 2 kali ke San Siro, nonton Milan sama nonton Inter. Berarti sekali ke San Siro, satu ke Giuseppe Meazza. Iya. Marah loh supporter Inter. Nggak boleh disamain. Nggak boleh. Yang pas Inter malah mereka ada kesempatan ke Locker room, pinggir lapangan. Pitch. Yeah. Kalau Milan duduk di VIP, ada TV-nya di kaki. Biar nggak kejauhan. Jadi abis Ibra golin bisa lihat di bawah, ini golin lagi. Oh, golnya gini ternyata. Oh gini golnya. Berarti anak-anak itu benefitnya banyak banget ya yang berangkat ke sana ya. Parah, dan termasuk mereka pas ke sana ke kandang Juve juga nonton ke Allianz pas, tapi bukan Serie A. Copa. Dan itu kan gede banget ya. Jadi benar-benar dan malam, jadi dingin banget nonton di situ. Deket gunung soalnya kan. Turin. Jadi itu benar-benar mereka benar-benar dapat experience yang luar biasa deh. Dan di Inggris juga mereka sempat nonton Aston Villa karena deket kan. Iya, di Birmingham. Di Birmingham itu pas Boxing Day. Natal ya. Jadi pas Natalan kan nggak bisa ngapa-ngapain juga nih, lagi libur juga, akademi lagi libur, jadi kita cuma paling latihan-latihan doang. Jadi mereka sama Dennis dibeliin, ya udah tiket paling dekat kemana nih, yang stadion paling dekat Villa Park. Karena masih di Birmingham, jadi paling dekat Villa Park, ya udah dibeliin Villa Park. Oh, jadi belinya itu dadakan ya? Ada match apa terus kebetulan lagi kosong terus dicariin aja sama Dennis. Mungkin nonton Jack Grealish. Iya, mereka si Rafli itu senang banget ya Jack Grealish karena emang posisinya sama kan. Gelandang serang. Gelandang serang. Sama mereka ke Wembley. Wembley. Itu kayak salah satu pertandingan terakhir sebelum Inggris nggak boleh pakai penonton. Final Carabao. Final Carabao City sama tim papan bawah ya. Aston Villa ya betul. Iya. Jadi kita kayak perwakilan dari Birmingham nonton City lah. Oke. Itu nggak bakal kejadian ini nggak bakal bisa diulang lagi di suatu saat nanti. Sulit lah, mungkin bisa terulang tapi mungkin pengalaman yang luar biasa lah. Iya, jadi emang bener-bener yang semua yang bisa ikut ini emang kita usahain banget mereka dapat, karena tahu lah pasti jauh dari rumah gitu, jauh dari negara sendiri. Pasti mereka bosen, terus sedih kadang-kadang kan. Jadi kita emang selalu berusaha ngasih mereka kegiatan di luar sepak bola. Ya, di luar latihan, maksudnya di luar latihan dan main gitu. Orang kadang-kadang mereka ada juga. Tahun lalu kita ada main tembak-tembakan tuh kayak paintball. Gitu-gitu. Pokoknya benar-benar kita kasih lah ini kesempatan buat mereka kayak bersenang-senang sekalian gitu, mumpung udah di luar negeri. All England nonton kan? All England. Terus kita paling berisik. Itu luar biasa. Ciri khas supporter Indonesia. Itu luar biasa sih. Jadi itu tenang banget kan. Sunyi. Namanya juga Birmingham dan udah mulai pandemi kan. Jadi nggak terlalu rame. Cuman masih boleh nonton lah gitu. Akhirnya kita datang kucuk-kucuk. Dan kita emang nggak dapet yang VIP atau apa gitu, juga baru beli belakangan, baru ingat gitu. Oh iya ada All England, ya udah coba masih bisa pesan nggak sih? Oh masih nih dapat. Akhirnya dapat di ujung gitu kan. Ya udah, mereka dari awal sampai beres tuh udah teriak-teriak doang, kelakuannya udah kayak bener-bener udah kayak fans bola di lapangan gitu. Dan emang katanya sih kedengeran di TV segala. Emang kedengeran. Gue pas ngeliat Twitter Eca, anjir upload tiket All England, wah mantep.
Dan itu turnamen kelas dunia terakhir ya? Iya, Sebelum pandemi iya, ya? Sebelum Atau pandemi All terakhir England? di situ. Dan kita ada, untungnya Indonesia lolos final kan. Walaupun Juara akhirnya lagi satu. tapi si Minions kalah kan. Kalah. Itu udah teriak udah sampai habis suara terus kalah. Kalau nge-treat anak-anak yang season pertama sama yang kedua itu beda, Cak? Kan tadi kan kalau yang pertama kan memang udah kompak kan gitu. Kita usahain tetap sama sih, karena emang mau gimana pun juga mereka yang harus selalu diingat adalah mereka tuh masih anak-anak. Umur mereka tuh masih 16, 17 gitu kan. Masih sebenarnya butuh pengawasan orang tua sebenarnya. Itulah kenapa dibutuhkan ada gue dan satu lagi gitu dari Psikolog kali. sebenarnya nggak psikolog juga, jadi terpaksa merangkap gitu kan, walaupun bukan sebenarnya. Jadi sama kita waktu itu ada, musim lalu tuh ada translatornya juga, ada mungkin tahu Coach Timo. Timo Schuneman. Timo Schuneman kita dibantuin sama Coach Timo untuk translate, cuman tahun ini dia nggak ikut lagi karena yang 3. untuk season 3 dia nggak ikut lagi karena ada keperluan lain gitu kan. Dan kita udah ya udahlah, ntar paling ya gue lagi gitu kan. Gak apa-apa aja. Coach Timo mungkin sibuk di Malang ngurus sawahnya. Dan tempat penginapan cakepnya gitu. Iya. Coach Timo tuh punya. Luar biasa. Pernah lihat sih emang. Jadi ya itu sih. Jadi di sana tuh untuk mereka benar-benar kita coba bikin mereka senyaman mungkin. Itu sih. Feels like home ya. Iya, karena mau gimana juga kan pasti ada rasa tiba-tiba kangen, tiba-tiba down gitu kan. Ya di sana itu kita bikin mereka butuhnya apa sih, yang lagi kangen apa sih, lagi kangen nasi gitu, ya udah kita waktu itu mereka bisa masak kan, jadi ya udah kita beliin nasi, beliin beras yang banyak terus mereka masak sendiri gitu. Tapi tetap ada fase-fase kangen rumah ya, meskipun udah di treatment hiburan dan segala macamnya. Pasti ada sih, namanya itu normal banget kan, dan itu cuman emang yang gue salut mentality mereka kuat banget sih. Padahal masih umur segitu ya. Mentality mereka tuh kayak nggak kelihatan sih, kadang mereka down dikit, tapi besoknya habis latihan gitu-gitu lagi udah gitu. Cak, kalau misalkan kayak bicara mereka kangen kan, dari Garuda Select 1, 2, ketiga itu ada nggak sih, Cak, bimbingan sebelum berangkat gitu? Ada. Jadi emang pasti sebelum berangkat itu mereka dikasih orientasi sama tim, maksudnya kayak sama tim PSSI. Ada orientasi. Itu semuanya dikasih, dari urusan tinggal di sana, bahasa juga diajarin gitu kan, ya dikit-dikit lah. Pasti. Basicnya dan yang termasuk juga keuangan, kayak jangan boros gitu, walaupun ujung-ujungnya ya nggak ada yang bisa kontrol juga. Oh, gitu. dapat uang saku juga ya pemainnya? Ada, pasti ada. ATM ya dapat ya? Kasian. Karena kan kalau nggak dikasih mereka nanti nggak bisa jajan. Dikasih ATM gitu, Cak? Iya, jadi kayak istilahnya kita kasih inilah uang jajan lah buat mereka di sana gitu, untuk beli, karena semuanya tuh ditanggung. Pasti kan semuanya ditanggung, makan 3 kali aman, tempat tinggal gitu. Basically mereka bisa nggak perlu ngeluarin apa-apa juga, sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Ada beberapa pemain yang emang nggak pernah jajan, dia tabung aja gitu, terus dikirim ke orang tuanya gitu. Itu ada yang kayak gitu. Jadi emang ini tuh cuman kayak nih, kalau misalnya odol lo abis gitu kan, ribet, bisa sih minta sama kita harus dibeliin, tapi kan lo bisa beli sendiri kan. Jadi kita kasih aja lah gitu. Ke minimarket setempat gitu kan. Jadi itu untuk pegangan mereka lah, dan mereka banyak yang nabung juga, jadi mereka tabung terus tahu-tahu mereka bisa beli handphone baru, atau mereka bisa beli PS, bisa beli apa gitu. Jadi tergantung anak-anaknya juga. Eca juga bisa beli PS ya. Jadi Gue yang gue pengen tanyain, kan dia kan usia masih muda, dikasih duit Keluar ada nggak negeri. sih maksudnya ada kayak cheating maksudnya dia jajan segala macam, yang itu ngejagainnya gimana itu? Jadi sering kita kan nggak pernah kita lepas sendiri kan. Jadi emang kita pasti sangat intens dengan si anak-anak ini kan. Mereka nggak lepas beneran. Ya udah dikeluarin begitu nggak bisa ya? Enggak. Jadi pasti di kamar itu kita lihat mereka apa gitu. Bahkan tahun lalu itu sempat si strength and conditioning coachnya tuh minta tiap mereka habis makan difoto. Mereka foto dulu makanannya apa, kirim ke dia. Yang mau dimakan apa? Even itu coklat atau apa gitu. Karena dia cuma mau tahu aja gitu kan. Dan si anak-anak ini ya manut aja. Jadi sebelum mereka makan, mereka foto, mereka WhatsApp ke yang namanya Jake kan, si coachnya. Jadi sama Jake dilihat, oh ini oke, nggak apa-apa kamu boleh makan itu. Tapi abis itu mungkin dia ubah ininya, pola latihannya untuk mengimbangi gitu. Karena basically mereka boleh makan apa aja.
Oke. Intinya gitu sih. Kita nggak harus ngelarang mereka makan apa, tapi harus diimbangin dengan latihan gitu. Yang bahaya itu kan makan apapun seperti yang Latihannya gitu-gitu doang. tapi nggak diimbangi dengan latihan gitu. Itu yang nggak bagus. Makan even kayak KFC gitu-gitu. Apapun lah yang Junk food lah ya. yang junk food gitu boleh, tapi beneran nggak sering. Satu, nggak boleh sering, kayak mungkin sebulan sekali gitu, tapi tetap harus diimbangin sama latihan. Dengan diimbangin sama latihan itu nggak apa-apa gitu, nggak akan terlalu berasa. Terus untuk kan kita tahu nih 1-2 tuh kebanyakan berpusat di kota Birmingham ya. Apa Garuda Select 3 juga di Birmingham apa enggak? Enggak, tahun ini kita pindah. Tahun ini kita pindah ke nama kotanya Loughborough. Itu universitas. Basically di situ ada universitas olahraga terbaik di Inggris. Jadi hampir semua atlet dan orang-orang yang berhubungan dengan olahraga itu tuh kuliahnya di situ dan berlatihnya di situ. Ini Kayak Ragunan gitu kali ya. Kayak UNJ gitu ya. UNY lah, yang bagus UNY. Luasnya itu mungkin lebih luas dari UI, tapi semuanya yang di situ belajar soal olahraga. Waduh. Jadi di situ tuh ada gym yang gede banget, ada lapangan bola yang bisa kita pakai. Jadi nanti semuanya akan di situ, latihan, nge-gym. Jadi nggak perlu jauh-jauh karena sekarang kan kita nggak boleh lupa kalau kita berangkat masih dalam kondisi seperti ini kan. Jadi emang kenapa kita pindahin dari Birmingham juga? Karena di sini kan emang lebih tertutup istilahnya. Jadi nggak perlu terlalu banyak unnecessary travel lah gitu untuk keluar kemana gitu. Jadi mereka benar-benar terkukum di dalam bubble ini. Cuman paling keluar kalau kita main away. Gitu. Jadi untuk latihan dan segala macam itu. Asrama di dalam situ juga. Yes. Jadi nanti mereka akan tinggal di salah satu hotel di situ. Jadi di salah satu hotelnya di situ, makannya juga nanti di hotel itu, latihannya, lapangannya juga nggak terlalu jauh, it will be walking distance dari tempat mereka tinggal. Jadi emang kita mengusahakan sekali biar mereka tetap dalam bubble gitu. Jadi nggak keluar yang nggak perlu lah istilahnya. Bakal lebih boring nggak itu buat mereka? itu yang akan menjadi challenge kita di musim ini gitu. Tapi kemarin sempat ngobrol juga sama tim di sana, tentu akan disiapkan program-program khusus buat mereka untuk menghilangkan kebosanan ini gitu. Jadi mungkin kayak weekend kita bisa persering jalan-jalan ke kota yang lain gitu, karena ini kan dia sebenarnya kota juga sih. Apa namanya, Cak? Kota namanya Loughborough. Universitasnya apa di situ? University of Loughborough. Jadi Kota besarnya apa dekat situ? Yang paling dekat dari situ Derby. Sekitar berapa menit? Kalau ke Derbynya lumayan jauh sih, mungkin kayak setengah jam. Tapi kalau di situ tuh di Loughborough-nya itu dari universitasnya ke city centernya, kalau jalan kaki setengah jam. Kalau jalan kaki setengah jam. Jadi kalau misalnya mau belanja di apalah Primark atau apa gitu. Minimarket. Kalau minimarket ada. Kalau minimarket ada yang dekat. Cuman kalau yang pusat kota gitu, misalnya mau ke mall. Jalan kaki setengah jam dekat berarti. Ya lumayan sih sebenarnya. Karena even di Birmingham pun saat itu kalau kita mau jalan dari kampusnya ke si pusat kotanya ini itu mungkin take 15-20 minutes gitu. Jadi emang nggak terlalu ini. Dan ini bisa naik bus juga kalau mau. Siapa tahu dekat-dekat Derby ketemu Wayne Rooney loh. Wayne Rooney sekarang diangkat jadi manajernya Derby County. Nggak ada yang tahu. Dan sebenarnya peluang ketemu atlet itu ya gede karena di situ tempat pusatnya. Ini. Karena kemarin itu adalah tim kita yang udah kesana duluan. Dia cerita dia tuh ketemu dengan tinju Inggris yang masih muda banget, tapi tinggi, dan emang dia tuh digadang-gadang jadi nextnya Amir Khan gitu deh. Pengen ngomong Amir Khan. Iya, nextnya Amir Khan gitu. Latihannya di situ. Latihannya tuh benar-benar di situ, termasuk tim Olimpiadenya Inggris, Great Britain juga di situ. Berarti ada tempat itu apa cedera mungkin. Ada. Nah itu juga sangat sangat membantu banget untuk kita sekarang gitu. Kalau tahun lalu kan kita harus ke rumah sakit, harus book dokter dulu gitu-gitu, harus ngebawa, takes time lah. Kalau sekarang tuh benar-benar semuanya ada di situ. Soalnya kan penting banget antara atlet dengan dokter cedera itu fisio lah. Iya. Bagus Kavi itu dibawa ke situ berarti, Cak, waktu cedera? Enggak. Nah kalau Bagus dia ke private clinic. Itu private clinicnya yang dulu dia visionya Arsenal.
Makanya waktu itu sempat foto di Emirates. Itu kalau main FM, kalau kalian main FM tuh namanya biasa suka muncul tuh buat jadi visio. Siapa namanya? Colin sama Gary. Colin sama Gary deh itu namanya. Jadi dia dulu di Arsenal, terus sekarang mereka buka private klinik gitu. Jadi dia dulu di Arsenal, di timnas Inggris gitu. Nah bagus tuh pemulihan di sana tuh bareng sama ini. Waktu itu kan tim cewek Arsenal lagi libur tuh gara-gara pandemi kan di cancel kan. Mereka pemulihannya beberapa di situ. Nah gue sering ketemu terus kayak nggak tahu gitu kan, kayak siapa ini, kayak ternyata pas gue cek di Google gitu kan, loh ini ternyata kayak pemain terkenalnya Arsenal Women, number 10-nya Arsenal Women gitu loh. Itu paling jago di Premier League cewek itu Arsenal. Juara mulu. Yang timnya dari Prancis bukan ya? Terus pokoknya itu deh, Arsenal cewek jauh lebih bagus kan daripada yang cowok. Nah itu kan waktu Bagus cedera tuh pas lawan Reading berarti ya Cak? Iya. Lawan Reading kan, terus dia nggak main lagi sampai anak-anak teman-teman yang lainnya pada pulang tuh. Sisa di sana tinggal Bagus, David sama Brilian ya? Iya. Sama lu ya Cak? Sama gua. Di rumah gitu ya Cak ya? Di rumah. Jadi kan emang gak bisa kemana-mana nih. Balik lagi itu waktu itu pas banget Covid ya? Covid-nya lagi parah banget dan lagi lockdownnya pas si Bagus awal-awal cedera. Jadi tuh beneran gak bisa kemana-mana, gak bisa ada pemulihan belum bisa ke si dokter ini juga